Baik, dari hati. Masih ada waktu sedikit, saya ingin membuka pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau memang saya bisa menjawab, atau dari keterangan Al-Bagir tadi ada yang kurang paham, boleh dipertanyakan, silakan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terlambat. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai Habib menjelaskan tentang arkan fi'liyah, yaitu berdiri. Ketika kita tidak bisa berdiri, kita bisa duduk. Tetapi kita lihat di kenyataan beberapa saudara kita sebetulnya bisa berdiri, tapi mungkin karena sesuatu hal atau pertemukan atau kakinya tidak bisa dilipat sehingga duduk pakai kursi. Kemudian ini hubungannya dengan arkan fi'liyah yang lainnya, dengan ruku, dengan sujud. Otomatis ketika dia berdirinya berdiri, kemudian ketika ruku dia tidak bisa ruku, dia duduk. Ketika sujud dia tidak bisa sujud, dia duduk. Ada kursinya. Itu bagaimana? Kemudian yang kedua, ini masalah Al-Fatihah. Dijelaskan oleh Habib bahwa ketika membaca surat Al-Fatihah boleh sebelum imam, ini khususnya ketika kita sholat berjamaah, boleh sebelum imam, boleh bersama-sama dengan imam, atau juga boleh setelah imam. Nah, terkadang kita ada imam yang sholatnya cepat sekali, sehingga kita antisipasi sholat itu dengan kita membaca surat Al-Fatihah lebih dahulu atau bersamaan dengan imam. Tetapi kita tidak bisa mengejar Al-Fatihahnya imam, sehingga kita katakanlah sedang membaca iya karena budu wa iya karena nasta'in, imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apakah kita perlu mengamini bersama dengan imam, atau kita cukup diam kemudian kita lanjutkan iya karena budu tadi, atau bagaimana? Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan yang pertama kan tadi al-qiyam, berdiri, ada rukun fi'liyah, rukun yang harus dilakukan, pekerjaan yang harus dilakukan berdiri. Terus bagaimana kalau dia sholatnya duduk? Gitu. Dia bisa berdiri, tetapi ketika rukuk dia duduk. Dia nggak bisa rukuk. Baik. Dia bisa berdiri. Qad pun kadang-kadang dia bisa berdiri, tetapi dia tidak mampu rukuk dan sujud. Ini banyak. Ini namanya al-ajiz. Orang-orang yang tidak mampu. Ajiz atau ajuz. Makanya ajuz dibilang nenek-nenek, bukan. Ini ajuz yang tidak mampu. Atau ajiz, dia tidak mampu. Dia sholatnya berdiri. Mungkin dia bisa berdiri, tetapi ketika ruku dia duduk. Karena mungkin dia tidak mampu, atau dia sakit, punggungnya bagaimanapun. Nah, kemudian duduknya bagaimana? Duduk, kemudian dia duduk. Contohnya di kursi gak sih? Mungkin saya bisa praktekin. Ini yang saya praktekkan, yang saya lihat kebanyakan para ulama-ulama di kota Mekah, mereka ulama fuqaha, mereka para fuqaha, mereka faqih, muhaddits, begini cara melaksanakan sholat ketika duduk. Ketika duduk, dia berdiri mampu, dia berusaha untuk berdiri. Contohnya, harus di kursi. Ya sekali kan dipraktekin. Ini bukan saya mengajarkan untuk tidak mampu, tapi bisa diajarkan untuk orang tua Anda yang mungkin punya orang tua yang sudah tidak mampu. Jangan terlalu dipaksakan untuk sholat duduk, kasihan. Berikan kursi, kasih kursi, persilakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi bagi orang yang tidak mampu. Inilah yang namanya keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sholat wajib, sholat harus, tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan kecuali ketika musafir atau ketika sakit, atau wanita yang sedang halangan. Ini adalah bagian daripada uzur. Tetapi sholat wajib. Tetapi di dalam kewajiban tersebut ada keistimewaan, ada solusi. Contoh umpamanya, dia sholat berdiri, Allahu Akbar, berdiri bersama Pak. Dia menjadi makmum, semuanya ada yang jadi imam. Kemudian ketika rukuk, dia nggak mampu. Qad pun kadang-kadang dia bisa rukuk. Allahu Akbar, dia rukuk.
Ketika duduk, sami'allahu liman hamidah. Ketika duduk dia nggak mampu. Ketika sujud, Allahu Akbar, dia duduk. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Kemudian setelah ini Allahu Akbar, ikut berdiri. Kalau dia mampu berdiri. Kalaupun nggak mampu berdiri, umpamanya dia nggak bisa ruku, bagaimana caranya? Allahu Akbar, ruku. Allahu Akbar. Ya. Duduk aja sudah. Kalau dia nggak bisa begini, ya udah, bagian kepalanya aja, begini aja paling tidak. Nggak harus sampai begini. Ya, jadi bisa dibedakan. Dia duduk, ini ketika ruku. Atau ketika sujud, dia lebih sujud lagi. Ini bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, ya sudah duduk aja. Begini, goyang, kemudian sujud. Ya, bisa dibedakan mana yang ruku dan sujud, mengikuti si siapa? Imam. Kalaupun juga tidak bisa berdiri, gak usah repot-repot, duduk. Allahu Akbar. Di kursi. Kalaupun dia bisa duduk, umpamanya duduk di bawah. Kalau umpamanya dia mau duduk di bawah, habis duduk, sholatnya duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Kalau bisa sujud. Kalau nggak bisa sujud, begini, nggak apa-apa. Jadi ini semua adalah bagian daripada solusi orang yang tidak mampu di dalam sholat berdiri, atau tidak mampu duduk, atau tidak mampu ruku, atau tidak mampu sujud. Jadi semuanya ada solusi. Inilah keistimewaan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Para ulama memberikan solusi begitu banyak, dan ini semuanya hukumnya adalah sah aja di dalam sholat. Cuman jangan dimainin. Mentang-mentang sudah boleh duduk di kursi, udah sholat itu duduk di kursi aja sudah. Lah, ketika Anda mampu berdiri. Ketika mampu Anda duduk di bawah. Lebih afdal mana duduk di bawah atau di kursi? Di bawah. Kalau nggak mampu duduk di kursi. Kecuali sholat sunnah. Cuma jangan sering-sering. Sholat sunnah Anda boleh duduk. Umpamanya sudah sholat tahajud. Sholat tahajud Anda semangat tiap malam sholat 11, sholat tahajud 10 rakaat atau 12 rakaat, atau sholat duhanya 8 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Masya Allah. Ketika 6 rakaat, waduh, 6. Yang ke-6 capek juga ya. Ya udah 2 rakaatnya duduk aja deh. Boleh enggak? Boleh. Dalam sholat sunnah diperbolehkan Anda sholat di dalam duduk. Baik dengan tahajudnya, duhanya, sholat Allahu Akbar, sujud, ikut ruku, ikut sujud. Ya. Kalau duduk bagaimana? Ruku, kemudian sujudnya biasa. Ya, sujudnya biasa. Baik, ini selesai, sudah bisa dipahami. Yang kedua, pertanyaan tadi tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah dia menjadi masbuk. Kadang-kadang imam bacanya cepat. Benar? Bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bacanya pelan. Bagaimana caranya? Kemudian imam kita kadang-kadang ketinggalan. Kalau bisa sempurnakan. Kalau bisa disempurnakan ketika berdiri. Baca Al-Fatihah. Imam baca, kita baca. Dan apakah tadi dikatakan boleh baca sebelumnya, ketika berbarengan, atau setelahnya. Biasanya imam yang cerdas, imam yang berdiri. Jangan sampai nanti seperti tadi saya katakan, imam sudah ruku, kita waladhdallin, amin. Jadi waladhdallin harus waladhdallin, Allahu Akbar. Walaupun tidak membaca amin, lihat, membaca amin sunnah. Jangan sampai mengatakan kalau amin adalah suatu hal yang wajib. Amin adalah rukun. Kalau tidak baca amin nggak sah lah. Kecuali baca Pak Haji Amin. Kecuali buat Pak Haji Amin. Jadi amin adalah bacaan sunnah. Bisa paham Ustaz? Jadi bisa mengikuti, atau juga umpamanya seandainya tadi saya katakan kalau sudah jadi masbuk,
Imam ruku, kita langsung Allahu Akbar ruku, ikut sama imam. Sah tidak salatnya? Sah salatnya. Yang paling terpenting takbiratul ihram. Kemarin ingat gak? Takbiratul ihram yang paling terpenting apa? Badan. Dada menghadap ke kiblat. Jangan sampai ketika imam sudah ruku, dia buru-buru Allahu Akbar. Nah, ya. Akhirnya menghadapnya kemana? Ke bawah. Ini bisa menjadikan ketidaksahan sholat. Karena takbiratul ihram harus menghadap ke kiblat. Walaupun tidak mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ikut. Sama'i imam. Kan kemarin kita sudah terangkan masalah takbiratul ihram, mengangkat tangan adalah sunnah. Yang intinya adalah rukun qauli, yaitu kalimat Allahu Akbar. Subhanallah Ustaz. Ini hubungannya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Jadi ketika kita baca surat Al-Fatihah itu ada jedanya, karena imam baca waladhdallin, kita baca amin gitu. Sehingga antara ayat dalam surat Al-Fatihah satu dengan yang lainnya itu kita jedani dengan amin gitu. Problem atau tidak, Bu? Apa? Bermasalah atau tidak? Maksudnya dijedahkan dengan amin maksudnya gimana? Ini kita kan mengantisipasi bahwa kita tahu bahwa imam itu bacanya cepat sekali, sehingga kita baca surat Al-Fatihahnya itu di awal, takut-takut habis Al-Fatihah gitu kan. Kemudian kita ternyata tidak cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, itu tidak cukup. Imam sudah mendahului waladhdallin amin, kita mau cari fadilah baca amin, kemudian kita baca Al-Fatihah lanjutannya atau diulangi lagi, gimana nih? Kalau sudah cukup Al-Fatihah yang pertama, Al-Fatihah yang dibaca, ya udah cukup. Kita lanjutkan, kan kita belum selesai, Bib. Ya udah kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Yang paling terpenting menjalankan yang rukun daripada yang sunnah. Ya, kita utamakan yang rukun daripada yang sunnah. Karena amin adalah bagian daripada hal yang sunnah. Yang rukun adalah harus kita baca. Yang paling terpenting yaitu dengan membaca Al-Fatihah. Walaupun imam ketika membaca atau setelahnya, sebisanya kita membaca Al-Fatihah. Umpamanya Anda sholat nggak usah pakai baca iftidah, langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sah sholatnya. Walaupun nggak baca iftidah, walaupun nggak baca A'udzubillah, walaupun nggak baca surat, langsung ruku, cuma baca Al-Fatihah, sah. Umpamanya ada imam, lihat kalau sholat tarawih, ingat gak dulu di mana, di media massa ada orang sholat tarawih berapa rakaat? Jadi 23 rakaat cuma 7 menit. Oh, hebat ini. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma baca Al-Fatihah, makmum diam, Allahu Akbar, Allah ikutin. Ini sah-sah aja, tetapi tidak tumaninah. Ini tumaninah termasuk bagian daripada apa? Rukun fi'liyah. Jangan sampai tidak tumaninah. Mereka mengatakan, Habib, sah, sholatnya sah. Kenapa? Karena tumaninah waktunya ala qadar subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia mengatakan sah, tetapi ini orang-orang yang seperti ini, mereka tidak mempelajari suluk, tidak mempelajari adab, tidak mempelajari tasawuf, bagaimana kerohanian di dalam sholat. Karena sholat ini ada khitab. Kita sholat menghadap Allah, kita sholat berdoa kepada Allah. Masa orang mau menghadap Allah seperti Allah nggak ada bacaan, nggak ada rohanian. Bagaimana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ini hanya untuk meninggalkan taklif, kewajiban saja. Bersunnah, walaupun sunnah. Kita di dalam sholat untuk menjalankan khusyu'an kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menjadi orang-orang al-khashi'in, orang-orang yang khusyuk menjalankan sholat. Saya paham sana. Kafi. Ayo ibu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Habib. Ayo silakan. Ibu-ibu kalau mau pakai surat yang awal tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bib. Biasanya
kita kalau kadang-kadang kan mau makmum sama orang yang lagi sholat munfarid ya. Makmum yang munfarid ya. Kadang-kadang kita kasih tanda itu beda, tanda mungkin pundak ya. Nah itu menepuk pundak itu saatnya kapan? Pada saat kita sebelum takbir atau setelah takbir. Kedua, gimana respon kita atau sikap kita pada saat kita menjadi makmum sedangkan imam tadi bacaan Al-Fatihah, jadi misalnya seperti tadi yang dicontohkan ngalamin dan lain sebagainya, itu sikap kita gimana? Apakah kita tetap itu atau gimana gitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita ketika menjadi makmum dengan seorang yang munfarid? Umpamanya di sini Habib Helmi sholat sendirian, kemudian saya datang ingin menjadi makmumnya Ustaz Helmi. Nah, bagaimana caranya? Apakah kita takbiratul ihram baru nepuk? Kalau sudah takbiratul ihram, Anda sudah masuk sholat. Takutnya kalau sambil nepuk, berarti Anda bergerak ketika di dalam sholat. Caranya bagaimana? Kita tepuk dulu sebentar. Tepuknya pelan-pelan, ya, kencang Pak. Kalau kencang nanti dia mensila. Harus berbalik nanti. Nah ini siapa ini? Oh main pukul-pukul aja tuh. Saya lagi sholat ada yang pukul. Otomatis respon. Ya khususnya buat ibu-ibu. Ibu-ibu kalau suaminya lagi sholat jadi makmum, ya jangan pakai ini ya Bu. Jangan ngambek, jangan marah mukulnya. Kadang-kadang pakai centong, ya jangan. Pukul pelan-pelan suaminya, ya ikut sholat. Pukul pelan-pelan, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah kemudian ternyata, umpamanya setelah kita jadi makmum sama seseorang, akhirnya mengangkat suara, mungkin sholat maghrib atau isya, akhirnya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini gimana nih? Apakah kita mufaraqah atau kita ikutin? Tetap kita ikuti sholatnya. Tetap kita ikuti sholatnya. Yang penting, lihat yang penting. Dia mungkin tidak mampu membaca bacaan tersebut. Yang penting tertib. Bacaannya tertib. Kalau seandainya Anda mendapatkan setelah Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim ia akan na'budu, ayo mufaraqah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Maliki Yaumiddin. Oh salah dibaca ini tertib. Alas mufaraqah. Jangan ditegur. Pak bacaannya salah. Mana Maliki Yaumiddinnya mana? Akhirnya dua-duanya salah. Baik, mau sana. Yang penting tertib, ikuti terus walaupun bacaannya salah. Yang penting intinya Anda di dalam sholat salah. Kalau bisa, gini, Anda mencari orang yang kira-kira yang alim, yang ahli ilm, ikuti bacaan mereka yang sekiranya fasih, yang sekiranya ini tolak ilm, ini santri, kan Anda bisa dibiasakan, tahulah istilahnya, ini biasa jadi imam, ini ustaz, ini bacaannya bagus, ini sering baca Al-Quran, kan bisa kelihatan siapa orang-orangnya. Iya. Terus terang saya dibuka, ada mantunya Syed Muhammad Al-Maliki. Abuya Syed Muhammad, anak-anaknya semuanya hafal Quran. Anak-anaknya semua hafal Quran. Dan bacaannya semuanya bagus dengan tajwid. Kemudian dilamar sama satu orang Sayyid, dia guru, bahkan guru olahraga. Diterima sama Abuya, subhanallah, dinikahkan. Itu selama jadi imam yang mengajarkan istrinya. Ayo baca. Diajarin sebelum jadi imam, diajarin dulu talqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diajarin sama istrinya sampai saya waktu dia pertama kali jadi imam, dia bilang, kok bacaannya begini? Lama-lama berkembang, bacaannya bagus. Siapa yang mengajarkan istrinya? Jadi bisa jadi fadilah bagi seorang wanita, buat ibu-ibu yang sudah belajar, ajarkan umpamanya suaminya. Kalau yang belum bisa baca nggak apa-apa, bukan suatu hal yang aib. Mengajarkan suami bukan suatu hal yang aib, karena banyak orang-orang besar, orang-orang hebat disebabkan di belakangnya ada siapa? Wanita salehah. Likulli rajulin 'azim wara'ahu imra'atun 'azimah. Setiap ada orang-orang yang besar, ternyata di belakangnya ada seorang wanita yang salehah, wanita yang baik, wanita yang pintar, wanita yang mendukung, yang mengajarkan, yang mendidik. Dia pun yang mendidik suaminya, istrinya. Tetapi dengan persyaratan, jangan sampai
dia sok tahu, akhirnya ngatur segala-galanya. Ini akhirnya bisa menjadi bukan wanita soleha, menjadi wanita toleha, sehingga bukan wanita yang soleha, wanita yang dibenci oleh suami, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah mengajari suaminya, semuanya urusan diajarin, sampai suaminya sumpah akhirnya. Ini ada terjadi kalangan seperti ini yang terlalu banyak diatur. Oke, bagaimana caranya seorang wanita tetap mendidik suami, yaitu dengan kadar-kadar kaidah-kaidah taatan kepada suami. Baik, saya pahami ya. Ayo Ustazah, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, silakan. Kasih mikrofonnya. Ayo Ustazah, mungkin dibacakan, silakan kalau mau dibacakan. Tapi saya mau tanya sama ibu-ibu, paham ya? Mengerti ya? Ya, kalau memang ada pertanyaan yang sekarang atau mau akan datang disimpan, silakan. Atau pertanyaan yang dulu yang pernah dipelajari, silakan. Ini ada pertanyaan, apabila sholat berjamaah tetapi seumpama imamnya ini berbeda aliran atau tidak sesuai dengan ajaran yang baik yang diikuti, itu ya Mas? Ya, terus? Dan setelah sampai rumah akhirnya ngulang lagi sholatnya sendirian, boleh apa tidak? Atau kita tidak perlu mengulang di rumah? Oh iya, begini. Saya mau tanya, nih, yang imam yang beda akidah, kemudian imamnya beda aliran, terserah alirannya apapun, akidahnya apapun, mazhabnya apapun. Sekarang saya mau tanya, dia sholat tidak? Tertib sholatnya tertib? Sholatnya tertib gak? Umpamanya kalau dia sholatnya cuma dari ruku, dari berdiri langsung sujud, ini baru, ini dipermasalahkan. Tapi kalau sholatnya ada rukun qauliyahnya, fi'liyahnya, ya, dia melakukan sholat yang tertib, kemudian baca Al-Fatihah, udah. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat gak? Menghadap kiblat tidak? Umpamanya menghadap kiblat, oh ini dia menghadap kiblat, selesai. Berarti menghadap kiblat. Yang ketiga, ini imam muslim apa tidak? Kalau dia benar-benar bukan orang muslim, jangan diikuti. Jangan diikuti. Nah, selagi dia selagi muslim, kemudian sudah baligh, kemudian akil, kemudian dia menghadap kiblat, kemudian tidak ada kotoran, suci dari taharatain, al-hadats al-akbar wa hadatsal asghar, kemudian dengan berwudu, kita yakin ini bagian dia sudah. Dan kemudian sholatnya tertib. Ini sah-sah aja sholatnya dan tidak lagi harus mengulang. Tidak harus mengulang. Yang penting bagaimana sholatnya Anda. Bagaimana sholatnya Anda. Tetapi begini, ini ada permasalahan. Ya, Anda menjadi imam, menjadi makmum, ya kadang-kadang suka memilih. Oh, masjid sebelah sini, oh masjid yang sebelah sini, masjid sebelah sini, ini akidahnya begini, ini begini. Anda bisa mengatakan sekarang masjid banyak. Yang masjid yang akidah Rasulullah wal Jamaah, yang Asy'ariyah, yang ini, semuanya Islam, semuanya mukmin, semuanya menghadap kiblat. Seandainya kita sholat di mana pun sah sholatnya dan tidak harus diulangi. Tidak usah ada apalagi sampai mufarraga. Ya, kalau saya katakan begini begitu nanti akhirnya apa? Ini putuskan aja. Permasalahan ini penting. Jadi tidak usah mufarraga atau diulangi. Mafhum Ustazah ya? Bisa dipahami, ada pertanyaan lain enggak? Ayo silakan. Jika ini ada sholat yang berjamaah gitu, nah imamnya ini
ketika sholat baca Fatihah belum selesai dia bersin lebih dari 1 kali. Bersin. Iya, bersin. Terus? Nah ini nanti bacaan Fatihahnya diulang lagi atau diteruskan yang tadi sampainya Fatihah? Ya diteruskan aja. Silakan diteruskan. Umpamanya biasanya orang-orang yang seperti gini, kemarin saya kejadian itu. Saya jadi imam. Jadi imam kebetulan di stasiun. Biasa kalau mau ke stasiun itu kalau mau naik kereta harus apa? Antigen. Biasanya antigen itu dicolok ini apa PCR atau gimana gitu. Ini ternyata tumben-tumbenan ini hidung. Bangkis lagi, bersin lagi. Akhirnya saya jadi imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bangkis lagi, bangkis lagi. Bangkis. Ihdinas siratal mustaqim. Saya teruskan. Karena ini udzur. Udzur ini bukan yang menyebabkan batalnya sholat, tidak. Ini tetap diperbolehkan, bisa diteruskan. Bangkit sekali ke 2 kali ke 3 kali 1000 kali terusin. Masa orang ada bangkit sampai 5 kali 10 kali? Ada sih memang. Ada yang bangkit sampai 5 kali 6 kali. Ada. Jadi tetap suratnya diteruskan. Karena bangkis bersin ini masa diatur? Enggak kan? Ya diatur. Kecuali kalau Anda membangkis sendiri, bersin sendiri, maksudnya membersihkan sengaja, loh enggak. Jarang, sulit. Orang itu bersin ketidaksengajaan atau mencium bau atau bagaimanapun bisa terjadi yang namanya bersin. Dan surat tetap tidak usah diulang lagi, diteruskan. Silakan diteruskan. Ngomong, Mas. Ayo, Ibu, silakan, Bu. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Habib. Ini mumpung ingat kalau semisalkan pada waktu sholat kita masih kondisinya batuk ya, apalagi batuknya berdahak gitu. Ya. Nah, terus kita waktu bacaan Al-Fatihah atau lain sebagainya kita batuk terus ada keluar darah. Ya. Gitu ya. Itu bagaimana? Apakah kita telah menyelesaikan? Maksudnya kita tunggukan di sini atau kita keluarkan atau kita gimana? Baik. Nah, Ya, ini. Assalamualaikum. Dulu zaman Rasulullah, zaman Nabi Muhammad, itu sholatnya nggak seperti begini. Ini kan pakainya karpet, kemudian pakainya ubin atau plester. Dulu enggak, semuanya dari pasir. Semuanya turap pasir. Jadi sholatnya di atas pasir. Jadi ketika berdahak, itu langsung dikeluarkan, dilempar ke bawah. Gak apa-apa, dikeluarkan. Wih, sebentar, ini sebentar. Ibu-ibu dorong kan, pasti begitu. Ya, jadi langsung dilempar ke depan, langsung dilap, langsung biasanya dengan tangan ditutupi, selesai. Itu selesai. Nah sekarang bagaimana kalau kita lagi sholat begini? Ibu-ibu sementara deh, nggak apa-apa. Jangan ditelan, Bu. Kalau ditelan bisa membatalkan, berarti ibu-ibu apa makan sesuatu ketika sholat. Tapi kalau ketelan gimana? Gak apa-apa. Kalau ketelan, gimana ketelan? Udah sah-sah aja sholatnya, gak apa-apa. Tapi bagaimana solusinya? Biasanya ibu-ibu begini deh, gak apa-apa korbanin jilbabnya, mukenanya, ya. Taruh, gak apa-apa. Taruh di tangan. Keluarkan ke tangan. Nanti keluar bagaimana? Ini najis gak? Nggak najis. Ini tidak najis. Kecuali muntah keluar dari perut, itu pun masih juga tidak membatalkan. Kalau bisa mampu menjalankan sholat, silakan sholat. Karena keluar kharaj najasah, ya, keluar najis, tapi tetap masih bisa sholat, silakan sholat. Tapi kalau tadi reak atau air ludah, ya, itu keluarkan aja. Kalau memang bawa tisu boleh. Bawa sapu tangan. Umpamanya orang kalau sudah batuk, biasanya kan sering bawa sapu tangan. Siapkan sapu tangan. Siapkan sapu tangan atau siapkan tisu. Lagi sholat. Jatuhin ke bawah atau terserah, jatuhnya dibuang ke bawah atau
pegang, tidak apa-apa. Atau juga nanti ketika ada hak, umpamanya nih, di sebelah sediakan tisu sudah. Orang ini kasih saya solusi semuanya sudah. Buat ibu-ibu, umpamanya ini meja. Ini meja, ada di sebelah kanan. Kemudian, ambil aja tisu. Buat, nggak apa-apa. Atau ibu-ibu persiapkan di tangan. Masa pegang tisu nggak bisa atau pegang rambut tangan? Persiapkan. Kan Anda sudah tahu kalau lagi batuk, lagi dahak, ya. Jangan pakai masker bu, nanti ngumpul di masker semuanya. Baik, kan? Jadi boleh. Kalau memang nggak bisa juga, sulit juga, pakai apa? Sudah korbankan. Korbanin yang namanya apa? Jilbab, mukena, kan gampang. Nanti di luar tinggal apa? Tinggal dikucek, ya, tinggal dikucek. Terus buat yang laki-laki gimana? Hah? Iya, kalau disapu. Sekarang mukena sekarang ada sapunya. Apalagi mukena jamaah haji, sapunya ada di tengah. Ayo, bisa semuanya. Jadi semua ada solusi. Bisa diperbolehkan. Habib bisa bergerakan, nggak apa-apa, doruri silakan. Membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat. Apa bu? Bisa dipahami ya? Hah? Apa? Gak apa-apa. Tidak membatalkan sholat karena uzur, berkapain? Boleh. Gak apa-apa. Iya. Oh, Habib digerakkan 3 kali. Namanya batuk. Gimana? Atau keluar reak. Tapi kan itu paling nggak keluarnya kan 1 kali, masa sampai 2 kali, 3 kali. Ya, bas insya Allah nggak ada apa-apa. Mafhum ya? Bisa dipahami? Ayo, mungkin sampai di sini. Kalau sudah jam 12, sudah bel. Jadi insya Allah di minggu yang akan datang kita sudah sampai amin. Kemudian membaca surat, rukuk, tidak selesai. Semua di dalam permasalahan sholat. Mungkin 2 kali pertemuan selesai. Nah nanti kalau sudah selesai, saya ingin berikan kepada ibu-ibu dan para audiens musyawarah, terserah mau pakai bab sholat atau puasa ataupun zakat ataupun haji ataupun bab umur, terserah, silakan. Nanti kita buka bersama-sama. Kita menggunakan kitab yang simpel, yang gampang, yang mudah, yang sekiranya bisa dicerna oleh setiap seseorang dan bisa diajarkan untuk di rumah. Ibu-ibu bisa diajarkan di rumah buat anak-anak, buat keluarga, buat suami, ponakan, silakan. Ayo, insya Allah ini akan menjadikan keberkahan bagi kita dan keberkahan di dalam belajar dan mengajar, dan ini menjadikan silaturahim komunitas di antara para orang tua dan orang tua murid. Insya Allah menjadi keberkahan bagi kita, dan ini adalah bagian daripada doa untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.